Selamat datang di Bitcoin Go 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 Goceng. Sekarang orang bahas usia berapa yang cocok untuk mulai trading. Ya. Karena kan pasti ada usia-usia yang tergolong usia panas, darah panas. Kira-kira usia berapa yang cocok? Oke. Kalau ini pertanyaan saya jawab secara pribadi ya, bukan secara riset. Nanti Batar kalau misalnya saya langsung jawab terus ada bilang, wah ada riset membuktikan ini ada begini ya, itu saya capek juga ya kalau ada netizen seperti itu. Gini saya pribadi ya, saya pribadi. Usia yang cocok menurut saya adalah usia di atas 30. Saya pribadi nih, usia yang cocok. Kenapa? Bukan karena uangnya sudah settle, udah apa, bukan. Tapi alasan paling pertama adalah pengendalian emosi. Tetapi, makanya saya bilang ini jawaban pribadi, tetapi ada juga orang di atas 30, tapi pengendalian emosinya seperti anak-anak remaja gitu yang baru 15 tahun gitu. Ada banyak banget, teman saya banyak ya seperti itu. Rasa tanggung jawabnya masih seperti remaja. Rasa menahan dirinya, rasa konsistennya itu sama seperti anak-anak remaja gitu. Tapi kalau misalnya dia mampu menahan diri lebih baik, mostly itu rata-rata orang-orang di atas 30. Itu. Yang kedua tadi yang seperti saya bilang, yang saya skip di sebenarnya alasan pertama jadi kedua, yaitu adalah masalah settle secara keuangan. Kalau di keuangan di usia-usia 30 artinya dia sudah bekerja, walaupun ada juga teman-teman saya usia di atas 30 masih pengangguran, ada juga ya. Gitu. Tapi kebanyakan mereka sudah bekerja. Nah, kalau mereka sudah bekerja berarti punya uang-uang dingin nih. Ya kan? Betul. Jadi artinya dia bekerja, ada sisihkan uang untuk trading. Nah, artinya kalau dia trading pakai uang dingin atau dia berinvestasi pakai uang dingin, kejiwaannya akan lebih tenang. Ditambah lagi dia memang sudah usia yang lebih dewasa, tentu tradingnya akan lebih bagus. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia lebih muda, ini relatif ya saya bilang, walaupun ada juga anak muda yang dia bisa mengontrol emosi. Kamu kan bisa bikin konten 100.000 jadi 100 juta, tentu memiliki kemampuan mengontrol emosi. Ada anak muda lain yang tidak. Nah, resikonya kalau anak muda yang tidak, pertama dia resiko loss. Ya, resiko loss karena terlalu agresif kan, terlalu debu-debu. Di sisi lain, kalau dia tiba-tiba jackpot, dia tuh jadi bocil kripto paling berbahaya gitu ya. Semua orang yang mau komen seperti serang saya, atau saya yang paling tahu di dunia ini. Profit 20.000%. Gitu. Padahal baru beberapa tahun, dia belum tahu masa-masa dark. Grafik aja, Bitcoin ya yang paling dewa, itu ada masa-masa turun. Itu sama dengan psikologi manusia, tetap ada masa-masa fase dia habis uang gitu ya. Nah, dia belum ada di fase dark itu. Nah, tinggal dilihat. Tapi makanya tadi, usia yang paling cocok kalau menurut saya, berarti kesimpulannya bukan soal angka. Soal kedewasaan. Kapan dia matang secara emosi, kapan dia matang secara keuangan. Itu sih. Kalau misalnya diambil sisi dari angka, jangan sampai juga ada yang telan mentah-mentah kayak, oh berarti umur 30 tahun baru harus saya belajar gitu. Sekarang saya masih belasan, oke nanti ada 15 tahun lagi, wah enggak juga gitu ya. Mungkin sudah kiamat 15 tahun lagi, enggak gitu. Jadi artinya itu dari sisi kedewasaan gitu. Tapi angka secara usia juga bisa menentukan salah satu indikator. Karena kebanyakan orang yang sudah usia 30-an ke atas sudah lebih tenang. Di 20 ke bawah masih lebih agresif. Itu kebanyakan. Walaupun saya bilang tadi, ada yang ya walaupun 30 ke atas, tapi mentalnya masih mental remaja yang terkurung di dalam tubuh orang dewasa. Gitu kira-kira. Kira-kira ada nggak sedikit tips untuk kita nih masih muda-muda, masih ada darah-darah panas agresif. Ada nggak tips untuk bisa berkembang secara kedewasaan? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada nggak kayak? Nggak mungkin juga kan Rafa harus menunggu bahkan menginjak beberapa lubang yang kamu kan sekarang usianya kan 18 tahun nih. Nanti menunggu berarti kalau mau ke 30 12 tahun lagi. Bahkan itu pun pasti akan menginjak beberapa lubang yang pernah Bung Gil injak gitu kan. Tipsnya ya. Tipsnya yang pertama adalah memiliki komunitas. Nah, nanti kalau saya bilang ini, nanti jatuhnya bilang jualan. Ya, nantinya bilang, kalau misalnya menurut Rafa, orang-orang yang bilang begitu, mending Anda kembali ke zaman tidak ada yang jualan sama sekali. Iya, gitu. Ke zaman era milenial, era baby boomers, nah itu nggak ada komunitas tuh. Mereka trading dengan diri sendiri gitu ya. Silakan gitu. Nah, kenapa? Ini komunitas artinya tidak harus juga gabung di tempat kita. Anda bisa cari siapapun, intinya circle bergaul. Kenapa?
Karena circle bergaul itu akan menentukan pengembangan karakter Anda. Oke. Kenapa saya kurang dekat dengan beberapa circle bergaul? Karena saya merasa perkembangan karakter saya tidak cocok dengan mereka. Oke. Nah, makanya saya mencari orang yang cocok. Ya. Artinya, saya bisa jadi lebih baik atau jadi lebih buruk dari pergaulan itu. Oke. Terus kalau saya sendiri, apakah bisa lebih baik? Ada orang-orang tertentu bisa bertumbuh, berkembang sendiri. Oke. Tapi lebih sedikit lagi. Oke. Karena sendiri itu akan identik dengan bisikan setan kan? Ya. Ayo coba ambil posisi, ayo gitu ya. Tapi kalau dia bergabung dalam komunitas, minimal komunitas itu bisa memberikan pandangan-pandangan yang lain. Betul. Kalau positif. Ya. Kalau yang negatif, malah komunitas yang jadi setan kan? Iya. Ayo gas. Jadi gimana? Gas. Kami sudah gas. Ini Ayo. metode saya paling bener loh. All in. Gas. Ya gitu-gitu. All in, Jadi all in. Komunitasnya jadi setan. Jadi paling pertama komunitas. Nah, kalau di tempat kami, kebetulan ada private community. Ya. Nah, ini zona jualan nih, nggak apa-apa ya saya jualan ya. Ya. Bulan depan, itu kita buka pendaftarannya. Bulan Maret 2025. 999.000 gitu. Kalau misalnya lewat, maka akan bisa Kembali ke harga ikut di normal. harga normal di 3.600.000. Ya, kalau Gitu. misalnya kalian nggak ada uang segitu banyak, 999.000, bisa membeli modul yang sudah dirangkumkan dari dasar sampai kalian bisa tahu. Iya, Harganya cuma sangat terjangkau. 175.000. Hanya 175.000 modul dasar gitu. Nah, saya udah bilang di beberapa konten sebelumnya kenapa modul dasar itu penting karena khususnya bagi pemula ya, karena tidak semua orang punya background ekonomi. Ya. Jadi, kalaupun cari di YouTube ada semua yang dibahas di modul dasar itu perlu diketahui ya 100% ada di YouTube. Betul. Tetapi bedanya kalian harus cari sendiri dari mana ke mana nih. Tapi kalau di modul dasar tuh saya sudah rangkumkan mana yang penting, mana yang nggak penting udah dibuang. Ini yang kalau misalnya kit dasar ya. Ya. Ibaratnya kalau kita berperang tuh harus bawa kit dasar kan. Nggak mungkin seluruh senjata dibawa gitu. Yang penting-penting gitu ya, botol minum, pisau, pistol, kayak gitu-gitu ya. Ya, Kit ya. dasarnya udah saya siapkan. Ini yang pasti kalian perlu. Harganya hanya 175.000. Punya berkat lebih, punya rezeki lebih, silakan tambah sedikit untuk bergabung di private community. Harganya hanya 999.000. Nah, setelah masuk dalam komunitas, hal yang kedua yang perlu diketahui, bagaimana untuk cara berkembang setelah punya komunitas, kalian punya mentor. Betul. Nah, mentor ini seperti tadi, ada yang sehat, ada yang sesat. Ya. Makanya kalau misalnya nonton konten-kontennya Akademi Kripto, Timothy itu sering dia hina-hina orang-orang yang bilang, oh belum kaya, udah mau ngomong ini. Karena memang ada mentor-mentor yang sesat. Ya. Betul, saya setuju dengan itu ada mentor yang sesat. Dia hanya memamerkan harta segala macam, tapi sebenarnya dia nggak menghidupi akan hal itu. Gitu. Atau mentor-mentor tertentu yang, ayo gas, pasti profit. Nah, itu mentor sesat. Oke, berbagi insight tapi ternyata nggak semanis Iya. apa yang Iya, dia nggak menghidupi itu gitu. ya Ayo dong, tahan, jangan sampai trading yang agresif. Padahal dia sendiri agresif gitu kayak gitu. Jadi hal-hal yang tidak berintegritas. Jadi kalau bilang carilah mentor. Ya, jadi yang pertama komunitas, yang kedua pilihlah mentor. Itu yang paling terakhir. apa tuh? Bagaimana? Yaitu adalah pelajari setiap trading yang kita buat. Walaupun kita belum lama trading. Jadi misalnya kamu masih muda nih, nggak bisa dong dibandingkan, kalau saya kan 15 tahun nih, pengalaman trading panjang nih. Ya. Terus kamu bilang, kamu belajar dong pengalaman trading kamu, Raf. Kan bang saya masih pendek nih. Jangan tunggu nanti panjang gitu. Jadi masih historical yang pendek dipelajari. Backtest ya? Backtest. Ya. Jadi pada saat pendek langsung backtest. Oh ini salahnya di sini nih. Oh ini salahnya di sini. Jadi langsung gitu. Jadi tidak ada batasan backtest itu harus berapa lama. Gitu. Ya, kalian udah tahu lah ya tips-tipsnya yang harus dihidupi dong tentunya. Oh jelas. Ini adalah pelajaran yang wajib diketahui untuk semua trading orang. for living. Mau Ya. trading for living seperti itu. Gitu. Oke lah, see you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Project ya. Artinya bukan karena murah ya bang ya, tapi niat abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain kan kebanyakan fokusnya ke trading Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1/2. Di area di 3 dan 4 di area ini Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih double bottom
Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.